Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diskusi bahasa terkait topik yang saya angkat. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Adam Tajaya, NIM 20501010111120. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Topik yang saya angkat dalam diskusi bahasa kali ini adalah mengenai problematika Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang dibentuk dengan metode omnibus. Metode ini merupakan metode yang baru diterapkan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dan menuai berbagai problematika. Problematika itu mulai dari kalangan elit hingga pada rakyat terdampak yang tak berkesudahan. Permasalahan ini timbul mulai dari penyusunan rancangan undang-undangnya hingga sampai pada tahap pengesahannya. Tak heran memang topik ini menjadi topik yang hangat dibicarakan, terlepas dari berbagai problematikanya, karena memang undang-undang ini adalah undang-undang yang cukup unik dalam sejarah Republik ini. Mengenai hal itu, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang akan saya paparkan mengenai topik problematika Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, saya akan mulai dengan problematika dari sisi substansialnya atau kesalahan substansi. Yang kedua, saya akan memaparkan mengenai kesalahan prosedur atau aspek proseduralnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari kesalahan tersebut ditinjau dari perspektif pemerintah atau tokoh-tokoh lainnya. Yang keempat, saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menutup dengan memberikan sebuah penegasan berupa kesimpulan. Dari berbagai sumber yang saya baca, ada beberapa kesalahan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Setelah disahkan menjadi 1187 halaman, ada poin-poin kontroversial yang saya simpulkan menjadi 3 pasal yang berimplikasi cukup fatal terhadap substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama adalah pasal 6 yang berbicara mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, di mana dalam pasal ini mengalami salah rujuk. Jadi dalam pasal ini disebutkan merujuk pada pasal 5 ayat 1. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 5 tidak memiliki ayat. Dan substansi pasal 5 tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 6. Seharusnya pasal 6 ini merujuk kepada pasal 4 mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Pasal selanjutnya yang
mengalami kesalahan cukup fatal adalah pasal 151 ayat 1 dalam undang-undang ini. Pasal ini berbicara mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 huruf B. Dan problematikanya terletak di sana. Pasal yang dirujuk yaitu pasal 141 huruf B, nyata-nyatanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 141 tersebut tidak membahas mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Seharusnya pasal 151 ayat 1 ini merujuk pada pasal 149. Saya sebutkan demikian karena setelah dibaca, pasal 141 tersebut justru berbicara mengenai evaluasi pemanfaatan hak atas tanah, bukan berbicara mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pasal selanjutnya yang cukup fatal, kesalahannya dapat kita lihat atau temukan pada pasal 175.6 ayat 5, di mana pasal itu juga mengalami problematika yang sama dengan pasal-pasal sebelumnya. Kesalahannya adalah salah rujuk. Seharusnya pasal tersebut merujuk pada ayat 4, bukan pada ayat 3. Pasal tersebut menyebutkan mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan atau tindakan yang dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ayat 3 inilah yang bermasalah. Seharusnya merujuk pada ayat 4, bukan pada ayat 3. Karena yang membahas mengenai bentuk penetapan keputusan dan atau tindakan itu dibahas pada ayat 4 pasal ini, bukan pada ayat 3. Setelah tadi saya memaparkan mengenai kesalahan substansial dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya akan beranjak pada kesalahan proseduralnya. Saya telah membaca beberapa artikel maupun video terkait perdebatan dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak ahli berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat prosedur. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, naskah akademisnya sulit diakses. Bahkan anggota DPR sekalipun ada yang mengakui pada saat disidangkan belum mendapatkan naskah akademisnya. Yang kedua, waktu yang mendesak. Bahkan disahkan hingga malam tiba. Yang ketiga adalah minimnya konsultasi dan partisipasi publik dalam penyusunannya. Setelah tadi kita membahas mengenai kesalahan proseduralnya, saya akan beranjak pada pembahasan selanjutnya mengenai mengapa hal itu bisa terjadi atau penyebab dari kesalahan-kesalahan tersebut. Membaca pernyataan dari salah satu staf khusus presiden di bidang hukum, beliau menyebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesalahan tersebut. Yang pertama adalah momentumnya yang tidak tepat, di mana undang-undang ini disahkan pada saat pandemi. Yang kedua adalah undang-undang dengan metode omnibus ini tidak familiar, bahkan belum ada diatur dalam ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, undang-undang dengan metode omnibus ini memuat 79 undang-undang dijadikan satu undang-undang. Yang terakhir adalah waktu yang mendesak. Kemudian saya akan berbicara mengenai dampak yang ditimbulkan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Pertama, dari sisi substansinya, kita melihat bahwa secara umum kesalahannya adalah kesalahan rujukan. Kesalahan
rujukan ini berdampak atau berimplikasi terhadap substansinya atau materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, di mana seharusnya pasal-pasal yang salah tersebut dijelaskan lebih rinci dalam pasal-pasal rujukannya. Ternyata karena kesalahan tersebut atau kesalahan rujukan tersebut berdampak berkurangnya materi muatan dalam pasal-pasal tersebut. Kemudian kalau kita melihat dari prosedurnya, itu berimplikasi terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi kepercayaan publik bisa menurun apabila pemerintah mempertontonkan berkali-kali kesalahan demi kesalahan terjadi. Kita bisa lihat, pertama, dalam paripurna DPR yang disetujui adalah 905 halaman atau naskah Undang-Undang Cipta Kerja versi 905 halaman. Ternyata setelah diserahkan menjadi 812 halaman dan disahkan menjadi 1187 halaman. Dan tentu itu kemudian menaruh curiga dari publik, apakah perbedaan halaman yang demikian kemudian terlepas juga dari berbagai problematika dalam penyusunannya tidak berimplikasi terhadap substansinya. Nah, disitulah kemudian menimbulkan kepercayaan publik yang semakin menurun terhadap pemerintah. Setelah saya membahas mengenai problematika dalam Undang-Undang Cipta Kerja, saya akan menutup dengan mengatakan seperti ini. Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang pertama dalam Republik Indonesia ini yang dibentuk dengan metode omnibus atau dikenal dengan nama Omnibus Law. Undang-undang ini adalah undang-undang sapu jagad pertama yang disusun di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini harus kita terima dengan lapang hati. Tetapi kita juga harus menaruh harapan yang besar kepada pejabat negara dalam pembuatan undang-undang selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan serupa. Dan kita berharap agar Undang-Undang Cipta Kerja ini yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.